Yo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga lagi di highlight rezeki dan pacarnya halal. Amin. Pernah nggak sih ngerasa hidup lo tiba-tiba kayak lagu dangdut sedih? Badan panas dingin, rezeki mampet kayak toilet kereta. Hati sumpek, tidur mimpiin mantan yang udah jelek pula. Lalu muncul pertanyaan abadi di kepala. Siapa sih yang nyantet gue? Waduh, itu tuh pertanyaan yang bikin penasaran setengah mati. Rasanya pengen jadi Conan atau Sherlock Holmes. Nyari bukti, intai-intai tetangga. Nih orang kok senyum-senyum. Jangan-jangan dia... Tapi stop dulu. Sebelum lo jadi detektif amatir dan salah tuduh, kita dengerin dulu kata para ustadz ruqyah yang paham betul sama dunia gaib ini. Gini gengs, kata Ustadz Khalid Basalamah, intinya tuh yang penting angkat gangguannya, bukan buru pelakunya. Bayangin, kalau lo kena pisau, fokus lo itu copot pisaunya dan obatin lukanya. Bukan malah kejar-kejar orang yang lempar pisaunya sambil teriak-teriak. Nanti lo malah pingsan kehabisan darah, gak waras lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri waktu kena sihir, beliau nggak disuruh intel-intelean cari siapa tuh penyihirnya, dari suku mana. Enggak, langsung aja diobatin pakai surah Al-Falaq dan Anas. Titik. Udah jadi SOP dari langit. Pasien suka nanya, Ustadz, siapa yang nyantet saya? Saya jawab, bukan itu yang penting. Yang penting kita bersihkan dulu penyakitnya. Bersyukur Allah kasih peringatan lewat jalan ini. Dibilang malah harus bersyukur. Kok bisa? Iya, karena ini alarm dari Allah buat kita. Kamu lagi jauh nih sama Allah. Yuk, balik lagi. Nih, bahaya banget. Kata Ustadz M. Akmal, tim Ruqyah Syariah. Jin itu licik, suka manipulasi informasi. Bisa aja dia bisikin, oh yang nyantet lo itu si A. Ternyata cuma pengen pecah belah pertemanan lo. Atau malah bisikin nama mantan lo, biar lo jadi sakit hati dan gak move on. Jahat banget kan? Makanya jangan percaya sama jin. Jangan juga pakai ilmu terawang atau peramal. Itu malah masuk ranah syirik, makin runyam masalahnya. Ustadz Dwi Cahyo, praktisi ruqyah dan tauhid. Serius gengs, kalau lu pakai tukang terawang online atau paranormal medsos, itu kayak lu mau ngebug aplikasi goib pakai aplikasi bajakan. Bisa-bisa virusnya makin banyak, akun iman lu malah kena hack. Daripada skill mata elang nyari musuh, mending kita upgrade skill-skill imunitas ini. 1. Skill tauhid, max level. Ingat, sihir cuma bisa kena kalau Allah izinkan. Kalau iman lu kuat, itu kayak punya shield anti santet. Santet lewat, dor, mental sendiri. Kata Ustadz Nuruddin Al-Indonesia, orang yang imannya kuat, sihir mental sendiri. 2. Skill zikir dan ruqyah mandiri. Rajin baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Dijamin, itu jadi panci panas buat jin pengganggu. Mereka nggak betah. Coba rutin sebelum tidur, pas bangun tidur. 3. Skill membersihkan area, house cleaning. Cek rumah, ada barang aneh? Boneka Barbie tapi matanya melotop? Kain ikat-ikat aneh? Atau parsel misterius dari orang gak jelas? Singkirin, barang itu bisa jadi markas mereka. 4. Skill memaafkan, the ultimate move. Ini yang paling berat tapi paling sakti. Maafin semua orang. Iya, semuanya. Biarpun lo gak tahu siapa pelakunya. Dengan maaf, lo lepaskan energi negatif kebencian yang justru jadi makanan enak buat jin dan sihir. Siapa tahu yang nyantet lo malah follower Instagram lo. Lo malah doain dia. Bisa shock dia. Hidup tenang tanpa kecurigaan. Kata Ustadz Nuruddin lagi, kalau kamu fokus cari pelaku, hidupmu penuh kebencian. Bener banget, nanti lo jadi paranoid. Lihat orang senyum dikira nyindir. Lihat orang kaya dikira iri. Hidup jadi gak peaceful. Fokus aja sama obati dengan Al-Quran dan dokternya Allah kita. Serahkan urusan pelaku sama Allah. Dia yang maha tahu dan maha adil. Bisa aja kita dikasih tahu nanti di akhirat. Oh, ternyata yang nyandet gue cuma perasaan gue sendiri. Aku sendiri. Jadi, buat yang nanya,
Gimana dong kalau nggak tahu siapa yang nyantep? Jawabannya, nggak apa-apa nggak tahu. Yang penting tahu cara nge-counternya. Jangan sibuk nyari pelaku. Nanti malah ketemu tukang terawang yang harganya mahal, pelakunya cuma ilusi doang. Kenapa sih nggak boleh nyari-nyari pelaku santet? Bukan nggak boleh, kita harus fokus ke penyembuhan, bukan nyari pelaku. Tapi pasti di otak lo masih ada suara kecil. Ya elah, kan cuma pengen tahu aja siapa. Penasaran banget gitu loh. Kenapa sih ribet amat? Nah, ini dia penjelasan kenapa para ustadz ruqyah bilang itu bahaya. Bukan cuma supaya kita nggak jadi detektif, tapi ada fakta gaib yang bikin merinding sekaligus harus kita pahamin. Santet itu proyeksi, bukan personal. Kata beberapa ustadz yang mendalami, sihir atau santet itu seringkali bukan cuma dari satu orang jahat yang spesifik nargetin lo. Tapi bisa jadi akumulasi energi negatif dari banyak sumber. Bisa dari iri dan dengki umum. Orang lihat IG lo mentereng, banyak yang dalam hati. Kata-kata jahat, gibah, fitnah, yang tanpa sadar jadi doa buruk kolektif. Lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, misal rumah dekat tempat pesugihan. Ustadz Nuruddin Al-Indonesi pernah bilang, jangan dikira santet itu selalu pakai nama dan foto. Kadang, niat buruk yang terpancar dari hati banyak orang terkumpul jadi energi yang mengganggu orang yang jadi sasaran. Jadi, bisa aja pelakunya itu bukan satu orang, tapi kumpulan perasaan negatif orang-orang di sekitar lo. Kalau lo sibuk nyari satu penyihir, ya percuma, karena sumbernya bisa banyak dan abstrak. Ini poin penting banget. Setan pengen banget lo fokus ke pelaku manusia, karena ada dua dosa besar yang bisa dijebakin. Pertama, syirik. Saat lo mikir, kekuatan si fulan ini bisa ngerusak hidup gue. Secara tidak sadar lo udah ngelegitimasi bahwa ada kekuatan lain yang setara atau bisa ngalahin kekuasaan Allah atas hidup lo. Itu awal kesyirikan. Ustadz M. Akmal sering ngasih peringatan. Ketika kita terlalu takut pada sihir dan pelakunya, kita sudah memindahkan rasa takut kita dari Allah ke makhluk. Itu bahaya akidah. Kedua, su'ovan, berprasangka buruk. Islam larang keras prasangka buruk tanpa bukti. Nyari-nyari pelaku santet hampir pasti akan bikin lo menuduh orang lain yang mungkin sama sekali tidak bersalah. Dosanya gede, gengs. Bisa-bisa lo rusak hubungan silaturahmi karena prasangka yang dibisikin jin. Menurut jin, semua orang bisa jadi tersangka. Kok bisa? Ini ilustrasinya. Jin. Woi, yang nyantet lu itu tetangga sebelah yang jualan cilok. Korban. Yang mana? Si Bang Ucup. Jin. Bukan, itu yang motong rambutnya pelontos. Korban. Oh, si Mbak Yuni. Jin. Iya, dia. Tapi, tunggu. Bisa juga temen kantor lu yang pakai kacamata. Korban. Lah, di kantor gue semua pakai kacamata. Nah, lucu tapi ini nyapa. Jin pengganggu itu pembohong. Seperti yang diingatkan Ustadz Dwi Cahyo, mereka bisa memanipulasi informasi. Mereka bisa menyebut nama siapa saja. Bisa nama orang yang kita tidak suka. Biar benci, kita makin jadi. Bisa nama orang yang kita sayang. Biar hubungan kita rusak. Bisa juga nama orang yang sudah meninggal. Biar kita takut dan cari ilmu lain. Jadi informasi dari alam gaib sangat tidak bisa dijadikan alat bukti. Mencari pelaku berdasarkan bisikan jin sama aja mempercayai musuh sebagai sumber informasi. Ini hakikatnya. Allah itu Al-Alim, yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Kalau memang ada pelaku spesifik dan Allah mengendaki kita tahu, pasti Allah akan tunjukkan dengan cara yang syar'i. Misal pelakunya mengaku sendiri, bukan lewat terawang atau bisikan jin. Tugas kita cuma sabar, berobat dengan syar'i, dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Biarkan Allah yang urus keadilannya. Bisa jadi, dengan kita diam dan tidak membalas, Allah justru yang akan memberikan kejutan balasan yang jauh lebih dahsyat buat pelakunya di dunia atau akhirat. Ustadz Khalid Basalamah mengingatkan, urusan kita dengan manusia, selesaikan dengan cara manusia. Berbicara, memaafkan.
Urusan kita dengan jin dan sihir, selesaikan dengan cara Allah. Ruqyah, doa. Jangan dicampur adukan. Jadi gengs, sekarang lebih paham kan? Mencari pelaku santet itu seperti menyelam sambil minum air laut. Hausnya nggak hilang, malah makin kehausan dan keracunan. Yang bikin santet itu terasa kuat dan nyata sebenarnya seringkali karena dua hal. Satu, kelemahan iman kita sendiri. Dan dua, fokus kita yang justru memberinya energi dengan rasa takut dan kebencian. Oke gengs, kita udah sampai di ujung bahasan kita. Inti dari semua ini cuma satu. Hidup kita terlalu berharga buat diisi sama rasa penasaran yang gak penting dan kebencian yang gak jelas. Mencari siapa yang nyantet itu kayak nge-scroll Instagram mantan. Hasilnya cuma satu. Hati makin sakit, semangat makin turun, dan kita makin lupa buat maju dan memperbaiki diri sendiri. Allah kasih kita ujian, apapun bentuknya. Sakit, kesulitan, atau perasaan kayak ada yang mengganggu. Itu bukan alarm buat nyalahin orang, tapi alarm buat introspeksi diri makin dekat sama dia. Yang gaib, serahkan ke yang maha gaib. Yang nyata, perbaiki dengan ikhtiar yang nyata. Jadi, mulai sekarang, shift your focus. Dari siapa ya musuh gue? Jadi, gimana caranya gue makin kuat dan bahagia di jalan Allah? Perkuat iman, jaga sholat, baca Quran, perbanyak sedekah. Itu senjata pamungkasnya. Kalau ada gangguan, langsung ruqyah mandiri. Jangan komplain dulu. Be a solution, not a detective. Dan ingat, kadang yang bikin hidup kita kayak kena santet bukan karena sihir, tapi karena tanggal tua, deadline numpuk, atau gebetan yang bikin pusing. Itu mah obatnya beda lagi, gengs. Tawakal, kerja keras, dan komunikasi yang baik. Terakhir, apapun yang kalian rasakan, kalian gak sendiri. Allah selalu ada, dan komunitas muslim yang baik juga selalu siap support. Jangan sungkan cari bantuan ke ustadz atau komunitas ruqyah yang syar'i kalau memang berat. Jadi, udah siap move on dari rasa penasaran yang gak ada ujungnya? Ayo kita tutup dengan doa perlindungan yang diajarin Rasulullah SAW. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang berbahaya di bumi dan di langit. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Like, share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh pencerahan ini. Subscribe buat konten yang mengedukasi tapi nggak bikin bosen. Komen di bawah, pengalaman atau pertanyaan kalian apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.